Lihat. Siap. Pan. Gerak. Dekat. Gerak. Aidil Akbar, Putri Kaila, Nabila, Nabil Muzaffar, Rabiansyah, Husna Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran hari ini, saya minta ke tuan kelas untuk menyiapkan. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita bersama-sama membaca salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas, ya. Memasuki materi pada hari ini tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Jadi salat dan zikir itu penting untuk dihadirkan, ya, karena merupakan kewajiban kita bersama. Salat dengan zikir. Maka terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada anak sekalian, siapa yang tahu apa itu salat? Yang lain? Baik, Kaila, apa itu salat? Salat adalah salah satu dari 5 rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Salah satu dari 5 rukun Islam katanya, yang merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Baik semuanya. Apa itu rukun Islam? Mengucapkan yang kedua apa? Baik, yang ketiga. Yang ketiga, mengucapkan. Yang keempat apa? Berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, baik, saudara yang mampu. Jadi ada 5 rukun Islam. Apa itu? Jangan dilupa, ya. Kemudian siapa lagi yang tahu apa itu salat? Siapa? Coba. Yang lain? Ada yang lain? Baik, di sana. Salat adalah cara bagi seseorang berkomunikasi langsung dengan Allah. Cara bagi
berarti kita sedang berkomunikasi kepada Allah. Selanjutnya zikir. Apa itu zikir? Apa yang kalian tahu? Apa itu zikir? Siapa yang tahu? Baik, Ilo, apa itu zikir? Apa yang kamu tahu kata-kata zikir? Zikir adalah ucapan-ucapan yang diucapkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah. Allah, alhamdulillah. Bagus ya. Jadi zikir itu adalah ucapan-ucapan yang dilakukan, yang diucapkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Berzikir itu artinya mengingat Allah atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penting diketahui apa itu sholat, apa itu zikir supaya kita bisa melakukan. Ya. Baik anak-anak sekalian, kita silakan dibuka bukunya. Silakan dibuka bukunya bab 3. Bab 3 ya, buka bab 3. Menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Jadi materi kita hari ini adalah bab 3 menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Jadi maksudnya ini adalah bagaimana kita bisa menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Ya, seperti tadi yang dikatakan oleh teman-teman, yang diucapkan oleh Kayla misalnya, apa itu salat? Dia katakan salat adalah salah satu kewajiban katanya. Salah satu kewajiban yang merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa kita harus menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan? Karena kewajiban tadi. Berarti orang yang salat itu mendapatkan apa? Pahala. Kalau orang yang tidak salat, dosa. Karena kewajiban. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan itu bahwa salat ini adalah merupakan kuncinya surga. As-salatu miftahul jannah. Jadi orang yang salat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kunci untuk masuk ke dalam surga. Jadi makna salat dan zikir, makna menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Lihat kini, makna salat dan zikir. Salat itu di sini yang pertama untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Jadi salat ini tujuannya adalah untuk meraih ketakwaan. Baik, sekarang kita masuki materi mari bertafakkur ya. Jadi anak-anak sekalian, saya ingin dengarkan baik. Saya ingin menjelaskan apa yang ada di dalam materi mari bertafakkur ini. Di dalam materi ini disebutkan bahwa ada ada 3 pokok bahasan di sini. Ada 3 pesan utama ya yang ada di dalam materi mari bertafakkur. Yang pertama perlu diketahui adalah bahwa syahadat di sini dikatakan adalah sebagai fondasi dalam Islam. Syahadat itu adalah fondasi, seperti bangunan ya. Misalnya kalau bangunan begini pasti ada fondasinya toh? Ini fondasinya. Kalau fondasinya kuat itu bangunan, maka bangunan itu pun akan kuat. Kemudian di sini dikatakan bahwa salat itu ibarat tiang atau pilar atau penyangga. Ini coba misalnya ini pilarnya, pilar ini yang di dindingnya begini. Ini pilar toh? Ini ibarat kalau dalam Islam ibarat sholat. Begitu maksudnya. Kemudian atapnya itu apa? Dakwah. Dakwah itu atapnya. Jadi bagaimanapun kuatnya ini fondasi, bagaimanapun bagusnya dakwah atau adab, kalau sholat kurang bagus maka bangunan itu seperti bangunan akan roboh. Walaupun bagusnya adab ini, kalau ini pilar-pilarnya, tiang-tiangnya bangunan atau ini dinding kurang bagus,
tidak kuat maka akan roboh. Begitupun sholat. Kalau misalnya keislaman mau kita perbaiki, mau kita permantap segala amalan mau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sholat harus diperbaiki. Sholat lima waktu, mulai dari misalnya isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, tidak boleh ditinggalkan. Sekarang kita bagi kelompok menjadi 3. Sekarang kita bagi kelompok menjadi 3 ya. Untuk memasuki materi talab al-ilm. Silakan dibuka dulu materinya talab al-ilm. Silakan setiap kelompok membaca materi talab al-ilm. Dibaca materi talab al-ilm, kemudian diidentifikasi masalah sholat dan zikir yang ada di kehidupan kalian, yang ada di lingkungan kalian. Apa masalahnya yang kaitannya dengan sholat dan zikir? Silakan dibaca. Baik, karena kita sudah membaca materi talab al-ilm, saya ingin bertanya kelompok 1, sudah selesai tugasnya? Sudah. Yang kedua? Sudah. Yang ketiga? Sudah. Jika kita akan mempersilakan kelompok 1 untuk membacakan tugasnya tentang identifikasi masalah sholat dan zikir yang ada di kehidupannya. Banyak yang tidak sholat karena alasan banyak yang tidak sholat dengan alasan tidak tahu bacaan sholat. 3. Lebih baik bicara tentang pekerjaan dan hal zikir. Baik. Saya duduk. Saya Pak, Ya, apa kelompok 2? bisa disebutkan contoh kesibukannya. Apa katanya contoh kesibukannya? Di situ. Di kampungnya. Pergi ke kebun. Hah? Pergi ke sawah. Pergi ke sawah, berkebun, Kantor. pergi ke kantor. Jadi itu kesibukan jadi. Kita menjaga konsisten ada kalanya orang melaksanakan sholat dan zikir, ada kalanya tidak. Banyak yang terpengaruh oleh keadaan lingkungan. Hanya seorang tidak sholat karena temannya juga tidak sholat. Baik, silakan duduk terutama untuk kelompok. Sekarang kelompok 3 silakan naik membacakan hasil diskusinya. Identifikasi masalah akibat salat dan zikir. Rutin tetapi kurang penghayatan. Banyak orang menjalankan salat dengan tanpa benar-benar menghayati makna dan tujuan dari salat dan maknanya. Terus zikir sebagai rutinitas bukan sebagai bentuk ibadah yang dilakukan dengan hati. Baik. Baik anak-anak sekalian, tugas selanjutnya setiap kelompok mencari hakikat dan hikmah salat dan zikir. Bisa dicari di di materi talab al-ilm ya. Setiap kelompok mencari tentang hakikat dan hikmah salat dan zikir, kemudian membacakannya di atas sebentar. Baik, silakan. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan hakikat sholat dan zikir. Sholat pada hakikatnya adalah untuk meraih ketakwanan dan menghindari perilaku tercela. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang bertambah pada diri seseorang merupakan cerminan
dari salah satu ibadah sholat dan dalam sehari-hari. Sedangkan hikmah melaksanakan sholat dan zikir adalah membiasakan seseorang pada perbuatan yang baik dan bermanfaat. Saya dari kelompok kedua akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu hikmah sholat dan zikir. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang, hubungan antara manusia dengan akan kerjaan baik, kedamaian, keamanan, dan keselamatan Allah akan diperolehnya. Baik. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini tentang materi sholat dan zikir. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita adalah pentingnya kita melaksanakan sholat dan zikir secara konsisten, secara terus-menerus ya. Seperti yang saya ungkapkan tadi di awal materi, bahwasanya sholat itu adalah merupakan kewajiban. Jadi anak-anak sekalian tidak boleh di antara kita ada yang tidak melaksanakan sholat selama dia sudah